juga dibagi seperti itu. Anamnesis seperti biasa komunikasi. Kalau pemeriksaan fisik itu ya pemeriksaan. Jadi ada sedikit ngomong tapi lebih banyak tindakan. Kebalikannya dari anamnesis. Not Zoom. Oke, kita mulai yang pertama dulu untuk anamnesis. Kalau nggak salah sudah pernah diperkenalkan tentang anamnesis itu di awal-awal semester 1 apa ya? Pertengahan semester 1, yaitu tentang komunikasi. Nah, anamnesis ini dasarnya ya komunikasi antara dokter dengan pasien. Jadi di sini saya meminta persyaratan sebelumnya ya. Kamu harus sudah dapat dulu materi tentang komunikasi interpersonal, komunikasi baik seperti apa, terus teori tentang komunikasi dokter pasien itu seperti apa. Terus untuk yang pemeriksaan fisik kamu harus tahu dulu general survei seperti apa sama dasar pemeriksaan fisik, yaitu inspeksi palpasi perkusi auskultasi. Ini juga kalau nggak salah saya memberikan waktu itu di PPA itu, sama pemeriksaan vital sign. Terutama vital sign ini di blok kardiorespi, terutama di sistem kardiovaskulernya, itu pemeriksaan vital sign sangat penting untuk menentukan karena kan sistem kardiovaskuler ini yang dalam tanda kutip ya, yang menentukan pasien ini gawat apa enggak, terus pasien ini masih ada apa enggak. Karena kan pasien kamu periksa pertama adalah nadinya, denyut jantungnya, masih nafas apa enggak, ya. Seperti itu. Ini adalah kelanjutan dari pemeriksaan vital sign. Kalau untuk pengetahuannya, ini aja ya, anatomi fisiologi. Cuma mungkin kayaknya fisiologi belum dapat ya, anatomi fisiologi kardiovaskuler. Nggak apa-apa, nanti bisa di mix di belakang. Nah, untuk anamnesis pada dasarnya sama semua pola anamnesisnya ya, baik di sistem kardiovaskuler, sistem respirasi atas bawah, sistem perkemihan, sistem pencernaan itu sama. Yang ditanya pertama tentu identitasnya dulu, jangan sampai nanti kamu sudah ngomong anamnesis bertele-tele ternyata salah pasien. Ini harusnya pasiennya dokter A, kamu tanya kamu dokter B ya, oh ternyata salah masuk dok, nggak jadi dok. Udah lama nanya ternyata salah pasien, jangan sampai kejadian itu kalau di rawat jalan. Kalau di rawat inap lebih parah lagi, kamu sudah menanyakan pasien yang dirawat inap, yang harusnya kamu tanya adalah bed nomor 2, kamu salah nanya, kamu ke pasien yang di bed nomor 3 tanya gitu, terus sudah kamu tulis statusnya pasien, kamu tulis diagnosanya, kamu tulis terapinya. Harusnya terapinya itu tidak untuk dia, tapi untuk yang pasien nomor 2, tapi kamu kasih ke nomor 3. Salah jadinya ya. Dan itu kesalahan yang saya bilang sih fatal, karena bisa mencelakakan pasien. Harusnya pasien tidak mendapat obat antihipertensi, tensinya normal, tapi kamu ngasih obat antihipertensi ke pasien yang tensinya normal, maka bisa-bisa orangnya hipotensi, tensinya ngedrop. Ini kalau ada penyakit yang lainnya yang ada hubungan sama tekanan darah, itu akan menyebabkan kondisi yang lebih serius lagi nanti. Oke, itu yang efeknya kalau kamu salah orang, salah identitas. Nah, setelah tahu identitasnya, sudah memastikan identitasnya pasien tersebut, barulah kamu masuk ke pertanyaan. Oh iya, sebelumnya materi yang saya sampaikan di sini ini untuk anamnesis secara umum ya. Nanti akan ada materi lain lagi untuk anamnesis yang gawat darurat. Karena polanya beda lagi dengan yang secara umum seperti ini, yang basic seperti ini. Enggak apa namanya? Ada tekniknya sendiri nanti untuk yang gawat darurat. Ini untuk anamnesis secara umum terutama pada saat pasien rawat jalan. Oke, setelah ditanya identitasnya, nah kita kembali ke slide ya. Setelah ditanya identitasnya, tanya keluhannya. Ada keluhan apa? Kan biasanya kayak gitu ya dokternya ya. Keliru kalau dokternya nanya, ibunya kesini sakit apa loh? Saya justru pengen tahu dok, saya sakit apa. Jadi keliru kalau nanyanya sakit apa. Yang ditanya adalah keluhannya. Keluhannya apa? Nah, keluhan yang pertama kali dilontarkan oleh pasien itu bisa jadi adalah keluhan utamanya dia, atau bisa juga keluhan penyertanya. Kapan menentukannya itu adalah keluhan utama atau keluhan penyerta? Di belakang nanti. Jadi setelah selesai anamnesis baru kamu bisa tulis di atas keluhan utamanya apa sih. Gitu
gitu. Itu secara prinsip seperti itu. Cuma dalam perjalanannya cukup banyak juga dokter yang langsung menuliskan keluhan yang dilontarkan pertama oleh pasien ditulis sebagai keluhan utama. Padahal secara definisi tidak tepat. Oke, secara definisi keluhan utama itu keluhan yang menyebabkan pasien datang ke rumah sakit atau pasien datang untuk memeriksakan diri ke dokter. Ya, jadi itu adalah keluhan utama yang membawa dia untuk periksa. Dia keluhannya dibilangnya pertama panas misalnya, saya demam dok. Itu bisa jadi memang keluhan utama, bisa jadi keluhan penyerta doang yang bukan keluhan utama. Kapan kita bilang dia keluhan utama? Jadi panas ini baru kemarin, baru tadi siang. Dia periksanya ke kamu tuh sore misalnya. Panasnya tinggi, mulai pagi sampai siang ini, maka saya periksa. Itu bisa dibilang keluhan utama. Jadi sebelumnya ada keluhan yang lain, batuk pilek, perutnya sakit, tapi dia nggak berobat. Begitu dia merasakan kok demamnya tinggi ya, saya berobat maka demam inilah yang menjadi keluhan utamanya dia. Gitu, keluhan yang membuat pasien berobat ke dokter. Tapi kalau dia demamnya sudah dari 3 hari yang lalu, demamnya awalnya ringan, lama-lama meningkat. Nah, begitu di hari H ini dia datang ke kamu, datangnya sore, dari pagi dia merasa mual muntah tuh, kok lama-lama mau muntahnya tambah hebat ya. Maka sebenarnya keluhan utamanya bukan demam, tapi mual muntah. Gitu ya, itu secara prinsip. Tapi kembali lagi tadi yang saya bilang, cukup banyak juga dokter yang langsung menuliskan keluhan yang dilontarkan pasien pertama kali itu adalah sebagai keluhan utama. Oke. Jadi untuk menanyakan keluhan antara keluhan utama, keluhan penyerta itu sama aja. Masing-masing itu harus ditanya OLD CART-nya, ini yang lama ya. OLD CART-nya, onsetnya, locationnya, durationnya, karakter seperti apa, elevating sama aggravating faktornya apa aja, radiation ada apa enggak, sama timing. OLD CART, enggak untuk mempermudah. Jadi masing-masing. Misalnya tadi kita ambil contoh demam ya, demamnya mulai tadi pagi sampai siang, demam tinggi. Ya sudah, ditanya onsetnya kapan. Mulai pagi, pas panasnya datang tuh langsung tinggi, itu karakter ya. Onsetnya mulai tadi pagi. Onset tuh waktu dia merasakan keluhannya pertama kali itu kapan. Locationnya ini nggak perlu ditanyakan. Jangan sampai kamu menanyakan, demamnya sebelah mana bu? Kan nggak lucu jadinya. Maksudnya apa dok demam sebelah mana? Ya, demamnya seluruh badan sudah. Gitu ya. Jadi di antara OLD-CART ini ada pertanyaan-pertanyaan pada beberapa keluhan tuh nggak perlu ditanyakan. Oke, durationnya ini bisa ditanyakan. Demamnya hilang timbul apa terus menerus misalnya. Kalau memang hilang timbul munculnya berapa lama? Oh iya dok, demamnya itu ini yang khas ya. Saya kasih yang khas misalnya malaria. Demamnya itu dok, hari Senin demam, hari Selasa nggak demam, hari Selasa nggak demam, terus hari Rabunya demam lagi. Di situ Kamisnya nggak demam dok. Gitu aja terus dok sampai hari Sabtu sekarang ini dok. Misalnya seperti itu. Itu bisa dibilang durationnya 1 harian. Gitu. Atau demamnya naik turun itu, oh iya dok, ini yang kedua ini contohnya adalah di demam berdarah. Demamnya tinggi dok, mendadak, cuma dia pas sore dok, itu kayak sorry paginya itu nggak terlalu demam dok, agak sumber gitu. Siangnya biasa juga, sumber aja. Nah begitu masuk sore ke dekat maghrib dok, malamnya juga naik dok jadinya. Jadi mulai panas tinggi tuh mulai sore sampai malam. Nah begitu pagi itu dia turun lagi dok, demamnya. Pagi turun biasa sumber nggak normal sih dok, anget-anget gitu badannya. Suhunya nggak normal, cuma nggak panas tinggi kayak sore malam gitu. Terus siangnya juga sama masih sumber. Nah balik lagi dok, pas sore dekat maghrib itu naik lagi panasnya, malam juga meningkat sampai keringetan misalnya seperti itu. Itu juga bisa dibilang durationnya sekitar 12 jam kalau memang seperti itu kamu tulisnya. Oke. Karakternya itu juga tadi yang demamnya cuma sore malam, itu juga bisa jadi karakternya dia. Ya, demamnya naik turun sore sampai malam hari. Itu bisa kamu tulis di karakter. Atau yang tadi yang contoh pertama demam pada malaria. Karakternya adalah demam 2 harian. Ya, itu nanti ada contoh lagi. Demamnya 3 harian. Jadi Senin demam,
Selasa, Rebu nggak demam, Kamis baru demam lagi. Itu malaria jenis lain lagi. Oke, itu karakter. Itu bisa kamu petakan nih. Ini arahnya kemana nih sakitnya. Gitu. Terus faktor yang meringankan dan memperberat. Ya, alleviating sama aggravating faktornya apa aja. Kalau demam kayaknya nggak ada yang meringankan ya. Oh, ada. Demamnya itu agak turun dok kalau saya minumin paracetamol. Nah, itu bisa kamu tulisin. Demam turun setelah minum paracetamol. Terus bisa dilanjutkan tuh kalau seperti itu. Terus abis minum obat demamnya turun, berapa jam panasnya terus kemudian naik lagi? Nggak lama dok, 2-3 jam itu juga sudah balik lagi, naik lagi tuh panasnya. Nah, itu bisa tulis ya. Faktor yang meringankan adalah minum obat penurun panas. Atau misalnya untuk yang memperberat, kalau demam kayaknya nggak ada yang memperberat. Darah tinggi misalnya. Kalau hanya pasien misalnya pusing ya, pusingnya munculnya memperberat, pusingnya tambah berat kalau apa pak? Iya kalau saya lagi marah dok, aduh kalau ada anak-anak kecil main di depan rumah berisik itu saya langsung emosi, pusing saya langsung kumat dok. Nah itu faktor yang memperberat. Oke, seperti itu. Terus radiation, kalau demam kayaknya nggak ada radiationnya, pusing juga nggak ada radiation. Apa ya radiation? Nyeri misalnya. Nyeri dada, ya misalnya kalau hanya nyeri dada, nyerinya itu di dada sebelah kiri aja atau ada penjalaran pak ke punggung atau ke tangan kiri misalnya. Oh bener dok, itu tuh awal-awal 2-3 bulan yang lalu sebenarnya dada kiri aja nyerinya. Cuma yang seminggu terakhir ini dok, setiap kali ada nyeri dada kiri itu kayak menjalar sampai ke bahu gitu loh dok. Nah ini juga sebenarnya masuk ke karakter, juga bisa masuk ke radiationnya. Ya, kamu tulis nyeri dada kiri menjalar hingga ke bahu. Itu bisa masuk karakter sama radiation. Oke, dan itu adalah penyakit khas untuk yang sakit jantung. Terus timingnya ada waktu tertentu apa enggak itu juga bisa. Nah, dalam hal kamu mencatat di statusnya pasien untuk keluhan tersebut, kamu nggak perlu tulis onset apa, location apa, duration apa. Kamu catat aja ceritanya pasien. Yang penting kamu tahu per poinnya itu poin apa, apakah poin onset, poin location, duration, karakter, alleviating gitu. Jadi nggak usah kamu disibukkan dengan ini masuk apa ya, karakter apa radiation ya, nggak usah, tulis aja ceritanya gitu. Tapi nanti begitu kamu misalnya ditanya sama supervisormu, ditanya sama dokter yang membimbing kamu, ini radiationnya ada apa enggak, kamu bisa jawab dari cerita pasien itu. Oke, dan statusnya jadi nggak penuh sama tulisan yang nggak penting. Kamu tulis onset, kamu tulis location, nggak penting seperti itu. Tulis ceritanya aja. Nah itu baru satu keluhan demam tadi misalnya. Terus lanjut lagi, Bu selain demam ada keluhan apa lagi? Tanya, iya dok ada mual muntah dok, misalnya seperti itu. Masuk tuh keluhan penyertanya mual muntah. Terus tanya lagi dari mual muntah itu balik lagi ke OLD CRT lagi. Mual muntahnya mulai kapan? Gak usah tanya ya, lokasinya di mana, mual muntah di mana dok? Mual muntahnya di sebelah mana bu? Nggak usah ditanya. Terus nah duration juga gitu. Mual muntahnya ini lama nggak? Wah iya dok sering muncul dan nggak hilang-hilang. Paling agak reda sedikit habis itu mual lagi. Ini waktu kejadian COVID kemarin cukup banyak nih keluhannya mual muntah seperti itu. Ya, terus karakternya, alleviating sama aggravating faktornya sama. Sudah selesai keluhan mual muntah, tanya lagi. Ada keluhan lagi, pusing dok. Balik lagi ke OLD CRT lagi. Terus selesai nanya OLD CRT-nya pusing, nanya lagi. Ini tadi keluhannya ada demam, mual muntah sama pusing. Ada keluhan lain lagi nggak bu? Kayaknya itu aja deh dok. Sudah, berarti dia cuma keluhannya 3. Gitu. Hasil anamnesisnya untuk keluhan itu adalah 3 ini tadi. Oke. Nah, kamu bisa tentukan dari situ yang mana yang keluhan utama, yang mana keluhan penyerta. Ingat konsepnya tadi, keluhan yang membawa pasien berobat ke dokter untuk memeriksakan diri. Seperti itu selesai keluhan. Nah, ini kan pasien ngeluh tuh. Terus kamu bisa identifikasi lagi yang riwayatnya. Jadi sebenarnya untuk anamnesis itu poinnya cuma 3 ya. Identitas, keluhan, sama riwayat. Nah, riwayat ini bisa kamu selip-selipkan pada saat kamu menanyakan keluhan, atau bisa juga setelahnya. Contoh misalnya,
pas tadi demamnya mulai tadi pagi sampai siang, terus sebelumnya nggak beberapa hari sebelumnya nggak ada riwayat demam. Dulu pernah kayak gini nggak? Oh iya pernah dok, 3 bulan yang lalu dok, saya demamnya kayak gini juga dok. Tuh, itu bisa masuk ke riwayat penyakit dahulu, yaitu sakit serupa atau sakit keluhan lainnya yang serupa dengan yang hari ini. Ini perlu dicatat sebagai riwayat sakit dahulu. Tanya juga riwayat pengobatannya. Untuk riwayat pengobatannya ini 2 ya. Yang sekarang ini demamnya sudah diminum obat apa? Tadi dicerita sudah ada ya, minum paracetamol. Riwayat penyakit sekarang pengobatannya minum paracetamol. Demamnya turun, 3 jam kemudian naik lagi. Terus tadi kan dibilang tuh, iya dok 3 bulan yang lalu pernah demam seperti ini juga. Nah, tanya lagi, dulu itu diobati apa? Dulu itu dok, saya minum paracetamol yang sama ini, itu sudah langsung sembuh dok, nggak pakai naik-naik lagi sakitnya. Nah, itu juga perlu dimasukkan. Bisa terkait sama mungkin penyakitnya beda, atau bisa juga penyakitnya sama, atau penyakitnya sama tapi yang sekarang ini lebih parah. Jadi respon terapinya terhadap paracetamol tuh menurun. Gitu bisa seperti itu. Nanti ada hubungannya ke arah sana, maka perlu ditanyakan riwayat pengobatan. Nah, untuk riwayat keluarga ini bisa ditanyakan juga setelahnya. Jadi setelah bisa di belakangan ya, bisa di belakangan. Karena prinsipnya biar kamu lebih sistematis, selesaikan dulu pertanyaan keluhan pasien dan riwayatnya, keluhan dan riwayat yang terkait sama pasien. Kalau yang keluarga nanti di belakang, bisa seperti itu. Atau bisa juga kamu tanyakan lebih dulu juga nggak masalah. Yang penting nggak ada yang kelewat nantinya. Kalau di keluarga, kamu bisa tanya, ini di keluarga yang satu rumah, ada yang sakit seperti ini nggak? Fokus dulu sama yang di rumah. Karena siapa tahu ini adalah penyakit menular. Iya dok, ini bapak ibu saya pertama-tama tuh 1 minggu lalu sudah sakit yang kayak gini. Udah mulai agak sembuh sih dok. Sekarang giliran saya kayaknya ini dok. Apa benar penyakit menular dok ya? Oh bisa jadi seperti itu. Ya, jadi bisa aja sakitnya yang diderita pasien berasal dari anggota keluarganya. Atau mungkin bukan penyakit menular tapi penyakit yang diturunkan. Misalnya diabetes. Dari keluhannya kok arahnya ke arah diabetes ya. Tanya di keluarga entah bapak atau ibunya atau kakek neneknya ada yang sakit kayak gini juga nggak? Ini kan saya curiga ke arah diabetes ya. Ada nggak yang sakit seperti itu? Atau yang agak terkait sama bloknya mungkin sakit jantung kali ya. Ini kok kayaknya arahnya ke sakit jantung ya Pak ya. Pak ingat-ingat deh Pak, bapak ibunya jenengan itu atau mungkin kakek nenek jenengan itu ada riwayat sakit jantung nggak? Loh iya bener dok, bapak saya itu meninggal karena serangan jantung. Nah itu masuk ke sini ya, masuk ke sini ke riwayat keluarga. Orang tua pasien dalam kurung ayah meninggal karena serangan jantung. Kamu tulis tuh di statusnya pasien. Oke. Terus lifestyle bisa ditanyakan juga bisa enggak, tergantung kamu arahnya penyakitnya kemana. Ya kalau memang penyakitnya itu ada hubungan sama lifestyle-nya, misalnya kalau darah tinggi ya. Kalau darah tinggi atau sakit jantung itu hubungan sama lifestyle, makan junk food atau konsumsi yang lemak-lemak berlebih itu bisa kamu tanyakan. Konsumsi gorengan tiap hari, pagi sehari 2 kali, 1 kantong kresek isi 10 misalnya. Itu kamu tanyakan juga lifestyle-nya. Kehidupan sosial juga bisa ditanyakan. Ini kalau di blog ini sosial apa ya? Nah, orang yang kehidupan sosialnya nggak baik dengan tetangganya itu seringkali dia lebih cepat terpicu darah tingginya. Jadi kehidupan sosialnya itu nggak harmonis. Akhirnya keluhannya sering muncul tuh, pusing, terus dada berdegup kencang, terutama pada saat mangkel sama tetangganya. Tetangganya baru beli mobil baru ya, dia langsung itu kok kerjanya kayak begitu doang udah bisa beli mobil baru ya. Itu sosialnya nggak bagus, berarti ada masalah di psikisnya. Ini bisa jadi catatan bagi pasien tersebut, tapi juga yang terpenting adalah catatan untuk kamu bahwa poin ini itu bisa jadi poin penting untuk kamu memberikan terapi non farmakoterapi, yaitu berupa konseling. Ini adalah faktor yang
mencetus keluhan pasien, misalnya tadi ya, mangkel. Itu bisa kamu jadikan materi nanti di akhir di KIE. Komunikasi, informasi, dan edukasi. Nah, di bagian E-nya ya, edukasi. Kamu bisa masukkan ini. Bisa kelupaan untuk kamu edukasi kalau kamu tidak nyatat ini ke depan sosial dia. Itu ya. Alergi untuk di blok kardiorespi kayaknya nggak ada ya hubungan sama alergi. Mungkin ada tapi jarang. Nggak ada deh alergi. Ya, tapi secara umum kalau memang perlu ditanyakan alergi boleh ditanyakan. Oke? Dah. Nah, selesai. Untuk anamnesis itu cuma gini doang. 3 poin utama ini, identitas, keluhan, sama riwayat. Cuma kalau kamu tidak sering latihan, tidak mempraktekannya pada saat lagi dibimbing sama tutor pas CSL, atau pas di OSC tidak benar-benar serius ujiannya, nanti susah bisa pas jadi dokternya nanti grogi kah ke pasien atau gimana. Padahal anamnesis itu kunci dari kamu mengidentifikasi penyakitnya pasien apa gitu, karena 80% penyakit-penyakit yang dari pasien itu bisa kamu diagnosa dengan baik dengan kamu sudah melakukan anamnesis yang baik. Pemeriksaan fisiknya itu sekedarnya juga cuma untuk konfirmasi doang. Ya, 80% penyakit bisa kamu atasi dengan cara anamnesis. Anamnesis yang baik tentunya ya, sama pengetahuannya juga baik. Jangan sampai komunikasinya baik tapi di dalam otaknya kosong. Apa ya nih ya, arahnya kemana ya? Anamnesis sebenarnya udah bagus, udah lengkap, tapi karena kurang baca, pengetahuannya kurang, akhirnya sama aja bohong. Sebaliknya, pinter tapi nggak pinter, teorinya pinter tapi pas nanya bingung cara nanyanya, komunikasinya jelek, akhirnya pasiennya nggak mau cerita. Ya percuma juga kepintaran kamu kalau pasiennya nggak mau memberikan data keluhan-keluhannya kah, riwayatnya kah, akhirnya bingung sendiri dokternya. Oke, harus seimbang 50-50 antara teori sama keterampilannya yang dimiliki oleh dokter tersebut. Anamnesis itu ada 2. Ini kayaknya sudah saya jelaskan juga deh. Anamnesisnya bisa anamnesis ke pasien langsung, auto anamnesis, sama heteroanamnesis. Jadi yang kamu lakukan ini tadi bisa kamu lakukan ke pasien, terutama pasien yang memang kompatibel untuk menjawab. Pasien remaja, dewasa, terus pasien yang sudah lansia itu kadang-kadang ada pikunnya. Nah, kalau ada pikunnya perlu dilakukan heteroanamnesis untuk konfirmasi. Heteronya kepada yang nanya atau keluarganya atau pasangannya seperti itu. Bu, bener bu, bapak seperti ini. Enggak dok, salah ingat itu. Sebenarnya gini. Nah, itu masukan sebagai heteroanamnesis. Taruh juga di catatan statusnya pasien karena penting. Oke, atau mungkin Pak yang nggak kompatibel juga untuk menjawab itu pasien anak-anak. Masih kecil kah, dia kurang ngerti, kurang paham dengan ditanyakan, bisa juga. Atau memang masih bayi belum bisa jawab ya. Masa kamu nanya ke bayi, Dek, keluhannya apa? Kamu nggak bakal ngerti. Pasti nanya ke orang tuanya. Mau nggak mau kamu melakukan heteroanamnesis. Nah, dalam bertanya itu seorang dokter ke pasiennya ini perlu empati. Jangan nanya sambil cengengesan, nanya sambil guyon atau gimana, itu akan mencederai perasaannya pasien. Kalaupun nanti dia mau melanjutkan pemeriksaannya, biasanya udah ogah-ogahan untuk bercerita atau jawabnya asal-asalan. Akhirnya datanya nggak lengkap atau bahkan datanya palsu. Nah, datanya tidak benar. Efeknya ya percuma juga kamu tanya. Diagnosanya Pak, kemungkinan besar salah. Diagnosanya kemungkinan besar salah, ya terapinya apalagi. Nggak guna kamu melakukan itu. Ya, gara-gara apa? Kamu kurang empati ke pasiennya. Dalam bertanya tetap harus butuh empati. Mungkin di awal-awal kamu masih semester 1-2 ini ya, masih kelas 1, empatinya masih belum bisa terasa dengan baik. Tapi seiring dengan kamu sering latihan, nanti akan terbentuk. Terutama kalau kamu sudah sering ketemu pasien yang sesungguhnya. Oke? Nah, yang poin ketiga ini penting, pertanyaan terbuka. Dalam pertanyaan ini, ya, keluhan utama, menggali keluhan utama, keluhan penyerta, sama riwayat.
alangkah baiknya pertanyaan itu berupa pertanyaan terbuka. Misalnya, saya kasih contoh ya. Kita kembali ke anamnesis yang tadi. output Yang tadi apa ya? Keluhan demam. dan Selamat sore Bu, silakan duduk dengan Ibu Siti Aminah ya, umurnya 34 tahun di sini, tinggalnya di Dinoyo misalnya. basic regular Baik, silakan duduk Bu. Ada keluhan apa nih? Saya demam dok. Nah, gitu ya. Demam. Mulai kapan? Bisa diceritakan nggak? Iya dok. Nah, jadi gitu. Kuncinya tuh di situ. Meminta pasien untuk menceritakan. Yang ketiga, Jadi pertanyaan terbuka. the heart Bisa diceritakan gimana ininya. Jangan start analisis itu dengan pertanyaan tertutup. jelaskan Pertanyaan tertutup itu jawabnya cuma iya atau tidak atau singkat. Jadi kayak interogasi. Jangan. Oke, jadi disuruh bercerita. Ya dok, ini sebenarnya saya udah merasa nggak enak badan tuh udah hampir seminggu ini. Cuman ini demamnya mulai pagi ini kok nggak umum dok ya. Tinggi banget ini pas tadi pagi dicek sama anak saya sekitar 39-40 dok. Ini siang ini udah tambah 41 sekarang. Makanya saya paksain untuk berobat ke sini dok. Sebelumnya itu nggak ada keluhan demam kayak gini. Cuman agak nggak enak badan aja. Gitu. Udah, kalau dia sudah berhenti, selesai. Kamu perlu data tambahan nggak? Baru pakai close question. Gitu ya. Tadi dari ceritanya pasien kamu sudah dapat onset, location nggak perlu, duration sudah dapat, karakternya belum ya. Kamu bisa tanyakan itu. Terus faktor yang meringan, kamu bisa tanyakan, Bu, ada faktor yang meringankan nggak untuk demamnya tadi? Oh iya ada dok. Tadi jam 10-an saya sudah coba minum obat. Nah, itu kan pertanyaan tertutup. Nah, iya atau tidak doang jawabannya. Jadi seperti itu. Jangan langsung kamu interogasi dengan pertanyaan tertutup. Oke, itu maksudnya poin ketiga itu adalah seperti itu contohnya. Pertanyaan terbuka. Baru nanti ketika pasien selesai bercerita, ada data yang kamu perlu lengkapi, baru pakai pertanyaan tertutup. Jadi nggak harus selalu pertanyaan terbuka terus ya. Seperti itu. Oke, ini diawali dengan greetings, disalami pasiennya, terus disambut seperti itu biar terbentuk interaksi dokter pasien yang baik, trustnya terbangun nanti akhir kalau kayak gini. Wah enak nih sama dokter yang kayak gini nih. Pagi Pak Robert, lama nih udah nggak kesini, alhamdulillah ya. Untung nggak sering-sering ketemu saya, berarti kan sehat terus ya. Oh iya alhamdulillah dok. Gitu. Enak jadinya. Ayo silakan duduk sini Pak Robert. Ada yang mau dikeluhkan apa yang dikeluhkan hari ini nih? Jadi seperti itu, membangun komunikasi dengan baik dimulai dengan greeting. Nah, catatan sedikit untuk yang poin ini, mungkin sebagai dokter muslim ya. Kalau dengan lawan jenis ya seperti ini, tidak perlu salaman, terus tetap bangun dari tempat duduk misalnya seperti ini, menyambut pasien, disapa terus habis ini dipersilakan duduk. Oke. Nah, perhatikan gambar yang ini empatinya dapat nih. Dia seakan-akan bukan seakan-akan, emang serius dia mendengarkan keluhannya si pasien ini. Bayangkan kalian sebagai pasien, kalau dokternya memperhatikan, mau terus kayak ikut merasakan apa yang dirasakan oleh kalian sebagai pasien ini, kan enak ya ceritanya, akan lebih terbuka. Bahkan mungkin nanti ceritanya bisa lengkap tanpa kalian melakukan anamnesis tertutup. Itu OLDCRT-nya kalian sudah dapat dari masing-masing keluhan seperti itu, dan dia akan sangat percaya dengan diagnosa kalian. Ketika kalian butuh, Pak ini sepertinya saya butuh pemeriksaan darah lengkap nih Pak, oh enggak dok, boleh kalau mau diperlukan saya bersedia aja. Tapi ketika kamu tidak serius, tidak ada empati, anamnesis pasiennya, ini juga jawabnya nanti jadi ogah-ogahan. Pas kamu mendiagnosis ini dan meminta untuk butuh pemeriksaan penunjang, dia ragu. Masa iya nih, jangan-jangan cuma aji mumpung nih. Pemeriksaan darah biar tambah-tambah biaya aja nih. Dia akan berpikir seperti itu, ada kemungkinan ya. Ini kamu akan nanti ngeliat sendiri, dokter-dokter yang berempati akan tampak serius menangani pasiennya. Tuh, selain empati juga keramahan seperti ini juga akan bisa membantu membangun komunikasi dokter pasien yang baik. Ya, dokter pasien relationship-nya akan baik sekali sehingga
Pasien merasa nyaman ditangani oleh kalian, terus percaya dengan diagnosa kalian dan terapinya serta pemeriksaan penunjang yang diperlukan. Seperti itu. Senyum, bahkan ketika ini dia merasa senang, itu secara nggak langsung, nanti ada materinya di mana ya, saya lupa ya. Secara nggak langsung dia akan meningkatkan sistem imun dia sendiri. Misalnya ini terkait sama penyakit menular, ketika dia senang, bahagia, ketemu dokter yang seperti ini, imunnya sedikit banyak akan terpengaruh, meningkat, sehingga proses penyembuhannya bisa lebih cepat. Itu jadi salah satu faktor yang mempercepat penyembuhannya. Beda kalau pasiennya merengut karena dokter nggak enak, nanya-nanya sekedarnya, ketemu cuman semenit nggak nyampe. Depresi dia bisa. Begitu dia depresi nggak tenang, ya imunnya bisa turun juga, nggak sembuh-sembuh. Itu karena faktor dokternya juga bisa terjadi seperti itu. Oke, jadi bukan sekedar skill untuk bertanya, skill untuk memeriksa, dokter juga perlu mengasah skill empatinya. Nah, kita masuk ke yang kardiorespinya. Nggak banyak kalau yang di sini, ini cuma review cepat aja. Nanti lebih banyak dilatihnya ketika di blok kardiovaskular dan sistem respirasi yang patologis, karena terkait sama penyakit ya. Untuk bisa melatih anamnesis di sistem kardiorespi, kamu perlu buka dulu buku standar kompetensinya dokter Indonesia, ambil yang terbaru, saya lupa 2019 atau 2024. Silakan dicek lagi nanti yang baru yang mana. Pelajari dulu teorinya dari masing-masing penyakit tersebut. Oh, penyakit hipertensi. Simptomnya apa ya? Keluhannya apa ya pasiennya? Itu teori. Terus dari sini biasanya pasiennya perlu diperiksa apa ya? Selain ininya vital sign-nya, itu juga teori ya. Nanti diterapkan teori tersebut ke pasien. Oh, hipertensi itu gejalanya gini, keluhannya biasanya dimulai dengan gini. Terus begitu semakin berat dia akan keluhannya seperti ini. Tanya tuh ke pasiennya, keluhannya apa pak? Oh gini, berarti dia posisi sudah yang di tengah-tengah, bukan di awal nih, hipertensi yang udah di tengah-tengah atau hipertensi sudah terakhir. Itu bisa dari teori kamu bisa terapkan ke pasiennya langsung. Oh, kok gejala ini ya? Berarti sebelumnya harusnya ada gejala yang lain nih. Tanya. Jadi kamu melengkapi teori tersebut. Hasil dari anamnesisnya, penggalian keluhan dan riwayat itu kamu terapkan ke teori yang ada. Ya, di teori masing-masing penyakit. Maka saya bilang ini akan lebih banyak diperankan nanti di blok patologis. Untuk yang blok fisiologis di latihan doang. Oke, gejala adalah keluhan pasien subjektif. Kalau tanda hasil pemeriksaan kalian. Kalau di medisnya sign and symptom, dibalik ya. Sign itu tanda, symptoms itu gejala. Oke, ini yang lama banget, sorry belum saya ganti. Silakan dicari yang terbaru untuk yang SKDI 2024 atau 2019. Masalah-masalah yang ada di sistem kardiorespi itu apa aja? Bersin, pilek, batuk, kayaknya nggak terlalu beda ya. Mungkin ada penambahan sedikit. Ini contoh aja nih, ada 19 misalnya. Pasien datang dengan keluhan dada berdebar, atau pasien datang dengan keluhan hidungnya ada baunya. Itu bisa ini menjadi patokan keluhan-keluhan yang biasanya muncul atau dikeluhkan pada pasien di sistem kardiorespi. Ya, diingatkan OLD CRT dari setiap kali keluhan. Ini skema dari yang tadi aja materinya. Jadi di resume sini setelah identitas, ditanya keluhan, pasien memberikan keluhan, ya dokter memberikan identitas atau pasiennya memberikan identitasnya lewat kartu pasien yang bisa juga ya. Pasien menceritakan keluhannya. Terus keluhannya dibagi menjadi dua, utama sama penyerta, masing-masing ada OLD CRT-nya. Udah, dari keluhan itu digali juga riwayatnya. Ini cuman skematik aja. Penjelasannya tadi di depan. Udah, ya itu kuliah pengantar CSL yang anamnesis di sistem manapun akan serupa seperti itu.
tinggal diulang-ulang aja setiap bloknya. Ini blok kardiorespi, setelah ini nanti semester depan blok apa, itu akan sama polanya untuk anamnesis, tidak ada perbedaan. Yang akan banyak ada perubahan itu adalah pemeriksaan fisik. Oke, pemeriksaan fisik dimulai dengan general survey. General survey itu di awal pasien datang. Itu kalau pasien rawat jalan ya. Kalau pasien rawat inap, ya pada saat kalian baru datang ke ruang rawat inap, pasiennya gini. Nah, itu kamu sudah dapat penilaian awal tuh. Itu adalah hasil general survey, keadaan fisik pasien yang tampak dari pengamatan awal. Bisa benar, bisa salah. Oke. Untuk tahu kebenarannya ya dilanjutkan dengan pemeriksaan yang lebih detail dari mulai vital sign sama pemeriksaan fisik yang fokus di bagiannya masing-masing. Untuk vital sign dicek tekanan darah dan nyari pernafasan, suhu tubuh. Saya ingatkan ini banyak sekali keluhan dari tutor-tutor atau dosen di FK Unisma terhadap mahasiswa yang kok masih aja salah ya. Sudah beberapa kali dikasih CSL, sudah beberapa kali dikasih pelatihan, periksa tekanan darah masih salah, periksa denyut nadi masih salah, periksa pernafasan masih salah, suhu tubuh juga salah. Besok kita yang merasa masih kurang betul di pemeriksaan vital sign-nya bisa besok dilatih lagi di hari Selasa, itu bisa dicekkan lagi untuk keterampilan vital sign-nya. Karena ketika vital sign-nya skill vital sign-nya jelek, maka ya ke belakangnya bisa bahaya sebenarnya. Misalnya pasiennya itu hipertensinya parah tuh 200-an. Tapi karena kalian cara pemeriksaan tekanan darahnya kurang bagus, yang kalian dapat tensinya normal Pak 120, padahal dia lagi 200 ke atas tuh tensinya. Harusnya segera diberikan tata laksana. Cuman karena kalian skillnya nggak bagus, vital sign-nya kelewat, akhirnya pemeriksaan vital sign-nya dibilang normal, masuk ke pemeriksaan yang lain, lagi asik-asiknya meriksa suara jantung loh. Kok pasiennya tiba-tiba biru ya, pucet ya misalnya. Mati habis itu. Nah, itu gara-gara nggak segera ditangani kalau ada kegawat daruratannya. Jadi fungsinya vital sign. Oke, jadi yang besok hari Selasa kalau memang merasa kurang menguasai vital sign, bisa tuh nyari-nyari waktu untuk latihan lagi vital sign-nya. Oke, untuk status lokalisnya di sistem kardiorespi itu standar inspeksi palpasi perkusi auskultasi. Karena yang nggak standar cuman yang terbalik itu cuma yang abdomen ya. Auskultasi didahulukan sebelum palpasi dan perkusi. Ini sistem kardiovaskular, gambarnya seperti ini di toraks. Silakan diingat-ingat kembali gambaran anatomi toraks kardiovaskularnya seperti ini. Standarnya pemeriksaan jantung itu dilakukan, pasiennya diminta untuk tiduran dulu 5 menit. Ini biasanya saya buat untuk yang 5 menit ini setelah selesai anamnesis, pasiennya saya suruh untuk berbaring dulu di bed. Berbaring di bed sambil saya menghabiskan 5 menit itu, bentar Pak ya, saya lengkapi dulu statusnya. Jadi saya nulis dulu tuh keluhan yang tadi belum tercatat dengan rapi atau ada yang kelewat. Terus lagi sudah dari situ kita lengkapi awal dulu untuk yang rencana pemeriksaannya, baru persiapan alat itu bisa 3-4 menit. Setelah itu kamu bisa memulai tuh ke pasiennya untuk pemeriksaan. Setelah pasien 5 menit istirahatkan sambil dia tiduran tuh di bed itu ya, itu bisa dihitung seperti ini. Pemeriksaan jantung dilakukan 5 menit setelah pasien beristirahat. Karena apa? Kalau dia nggak istirahat dulu, bisa jadi denyut jantungnya tinggi itu misalnya misal pas saya di RS ini, praktek saya di lantai 5, liftnya lagi rame antri, akhirnya terpaksa karena pengen buru-buru periksa, dia naik tangga. Ini kalau pasien nggak istirahat dulu, saya akan memeriksa dia. Kalau saya langsung memeriksa dia, saya akan mendapati heart rate-nya sangat tinggi. Ya apa coba? Habis naik 5 lantai, umurnya 40-50-an. Naik tangga kayak gitu ya, tergopo-gopo datangnya. Kebetulan pasien lagi nggak ada, lagi kosong, dia langsung masuk kan bisa ya. Anamnesisnya nggak lama, langsung periksa, heart rate-nya masih tinggi nih. Loh, kenapa ini?
Kalau nggak terlalu aware bahwa belum istirahat sebelumnya, bisa-bisa yang langsung ngirim pasien itu ke IGD. Tolong langsung bawa IGD aja. Padahal cuma gara-gara dia naik tangga 5 lantai. Oke. Ini posisi anatomis yang sesuai untuk pemeriksaan jantung. Di sini ada katup aorta, ICS 2 di parasternal line dextra. Di sini juga di sebelah kirinya di parasternal line sinistra sama masih ICS 2 itu ada katup pulmonalis. Jadi kalau kamu mau mendengar suara katup pulmonalis, suaranya normal apa enggak, itu dengarnya di sebelah kiri, aorta di sebelah kanan. Oke. Jangan kebalik dengan anatominya ya. Jadi aorta itu kan keluar dari ventrikel kiri ya. Memang karena secara anatomis dia menyilang gini. Kemarin sudah saya kasih lihat gambarnya. Posisi jantung secara 3 dimensi. Gini, sedangkan aorta begini dia, dari kanan, dari ventrikel kanan menyilang ke kiri. Dari ventrikel kiri menyilang ke kanan. Maka katupnya ketukar posisinya. Kalau mau lihat mendengar katup aorta di sebelah kiri, sebelah kanan, katup pulmonal di sebelah kiri. Kalau tricuspidnya sama mitral di sini. Silakan didengarkan di sebelah sini. Ini kalau kamu curiga ada kelainan di katup. Oke, biasa pada pasien-pasien lansia atau pasien anak dengan penyakit jantung bawaan. Oke, lagi-lagi itu adalah penyakit yang ada hubungannya sama patologis. Jadi lebih mendalam nanti di blok patologis. Untuk yang besok, ya cukup dengarkan saja di sebelah sini. Insya Allah semuanya normal ya pemeriksaannya. Kamu dengarkan dulu yang normal seperti apa. Ini teori, silakan dibaca aja sendiri. Terkait sama bunyi jantung, keempat bunyi jantung tersebut. Bunyi jantung 1, bunyi jantung 2, kelainan patologisnya nanti akan lebih ditekankan lagi di blok patologis ya. Yang besok yang akan diajarkan adalah skillnya aja. Teorinya bisa mengikuti pas di blok patologi. Ini yang penting, penggunaan stetoskop jangan sampai kebalik. Baik ear plug-nya yang masuk ke telinganya itu sama yang nempel ke pasien, diafragmanya, pakai diafragma atau kabel. Besok kita cek karena ini juga salah satu yang dikeluhkan sama dosen. Ini pakai kupingnya masih kebalik tuh, nggak diajarin apa ya? Ini bisa jadi memang dia tidak memperhatikan pada saat diajarkan atau panik juga bisa ya. Sudah diajarkan, sudah ingat sebelumnya, tapi pas lagi ketemu pasien atau ketemu dosennya gugup ya, jadi lupa tentang posisi ear plug-nya seperti itu. Bisa juga pada saat kuliah pengantar ini nggak hadir misalnya, dan jadi nggak tahu teorinya, cuma tahu masang pakai gitu aja tanpa tahu teorinya. Bisa juga seperti itu. Terus penggunaan diafragma sama bel, ini terkait sama bagian dari stetoskop ya. Besok bisa diperhatikan. Sebentar. Videonya dulu. Ini adalah jenis keterampilan fisik yang harus kamu kuasai. Fokus pada 4A-nya dulu. Kamu harus bisa menguasai semua keterampilan yang 4A sebelum kamu lulus jadi dokter. Karena nanti ini yang diujikan kepada kamu ketika nanti selesai koas. Uji kompetensi UKM-PPD itu loh, kok saya lupa kepanjangannya. Uji kompetensi mahasiswa PPD, program pendidikan dokter. Oke, jadi yang diujikan paling sering umumnya yang 4A. Ketika kamu sudah menguasai semua yang 4A, boleh kamu belajar lagi lebih detail ke yang kompetensi 3. Oke, nah untuk yang 2 sama 1 bisa bisa disingkirkan dulu. Untuk dokter umum, ekokardiografi nggak terlalu penting. Kalau kamu bisa melakukannya ya itu cuma nice to know aja. Oke, cuma nilai tambah aja. Nah, dimulai dari inspeksi dada, terus dilakukan pemeriksaan palpasi denyut apeks jantung. Terus kamu harus bisa melakukan perkusi di toraks untuk mengetahui batas paru jantung. Dengan demikian kamu bisa tahu ukuran jantung normal apa enggak. Dan ini adalah video untuk pemeriksaan toraks kardiovaskulernya. Suaranya masuk. The next component of the heart exam would be percussing the borders of the heart.
So we're going to start. Once again, is it okay if I touch your chest? Yes. Suaranya masuk ya? We're going to come down, find the second intercostal space, go down to the third intercostal Iya, space. dokter. Follow it lateral. We're going to begin percussing lateral to medial. Nah, batas bawah jantung untuk posisi. Resonant until dullness. Once we Dullness. find the area of dullness, Ketika redup di situ itu batas sebelah kiri jantung, kiri atas. mark. Then we find the next intercostal space going Itu chest 2, across. sekarang kita ke chest 3. Agak bergeser ke lateral dosanya. Finding the next area. So we're at the Sekarang third, fourth, and keempat. fifth intercostal Di chest 4. spaces. Nah, itu redup. Finding the borders of Ya, the itu gambaran heart. jantungnya tuh. They should angle laterally. The next portion Kita is pindah ke yang sebelah we find the kanan. down the right sternal border to see if the heart has enlarged. So we will start at the second intercostal space. Perkusinya harus sonor semua tuh sebelah kanan. Until we hear an area of dullness in which we make a mark. This is the upper border of the liver. I need to emphasize we are not trying to find the liver with this procedure, but rather see if the heart has enlarged into the lung field. When percussing the borders of the liver, we will start mid-clavicular line at approximately the fourth to fifth intercostal space proceeding inferiorly. That will be covered later in abdomen. Ya, The next component of the heart exam. oke. Jadi itu gambaran jantungnya. Nanti pas hari Selasa kamu mau melakukan pemeriksaan, bisa pakai temanmu salah satu untuk diperiksa jantungnya ya. Dilihat apakah bentuk jantungnya normal apa enggak. Teknik perkusinya harus betul dulu. Karena kalau nggak nanti suara sonor sama dullness-nya nggak akan ketemu. The next component of Oke, itu tadi ini lanjutannya untuk pemeriksaan auskultasi jantung. Didengarkan suara heart rate-nya seberapa. Heart rate normal pada pria dewasa itu sekitar 60 sampai 100 kali per menit, tergantung kondisi fisiknya dia sama lifestyle-nya dia. Semakin dia suka olahraga, biasanya jantungnya semakin lambat. Ya, semakin bisa memompa dengan baik hanya dengan beberapa kali pompaan jantung. Oke. Terus didengarkan bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2-nya. Cara dengarkannya di mana? Yang tadi nih, gambar di sini. Karena bunyi jantung 1 2 itu terkait sama penutupan katup mitral dan trikuspid. Teorinya silakan dibaca sendiri. Ini ya, mana tadi? Nih, katup mitral, trikuspid sama aorta dan pulmonal. Ini hubungannya sama biji 1 dan biji 2. Terus pengukuran tekanan darah sama pemeriksaan denyut arteri. Nah, untuk yang pemeriksaan denyut arteri ini paling umum yang diperiksa, mungkin kalian juga sudah tahu, arteri radialis yang ada di pergelangan tangan dekat ke arah jempol. Oke, itu bisa kalian periksa. Bahkan untuk latihan kamu bisa tuh periksa arteri radialismu sendiri berapa kali per menit sih denyut jantung kalian. Itu bisa diperiksa dari denyut arterinya. Ini posisi-posisi arteri yang bisa kamu lakukan pemeriksaan ketika kamu tidak bisa melakukan pemeriksaan denyut arteri di arteri radialis. Misalnya ada luka bakar di sini, wah ini kan nggak boleh kamu tekan di sini, nanti malah infeksi luka bakarnya. Maka bisa pindah ke sisi yang satunya, ya arteri ulnaris bisa seperti itu. Atau ternyata luka bakarnya seluas lengan bawah, ya kamu geser ke arah sini arteri brachialis, atau yang lain lagi sampai paling atasnya adalah arteri carotis eksternal di sini. Ini ada website, saya belum ngecek lagi. Ini masih bisa apa enggak? Silakan diklik nanti ya. Selanjutnya saya bagikan. Di website ini disediakan gratis suara-suara jantung dan suara nafas yang normal maupun yang abnormal. Ya. Fonokardiogram ini suara jantung. Bisa kamu dengarkan nanti. Diklik sendiri aja ya nanti ya. Soalnya nggak keluar di sini. Nah, ini pemeriksaan yang lain
dari sistem kardiovaskuler. Pengukuran JVP, jugular venous pressure, yang mana setahu saya kompetensinya adalah 4. Jadi kamu harus bisa melakukan pemeriksaan JVP ini. Indikasinya adalah untuk menilai perubahan aktivitas jantung dengan perubahan tekanan vena perifer. Oke, ini teorinya. Tentukan dulu titik nolnya, yaitu titik tengah atrium dextra. Posisi pasiennya berbaring harus 45 derajat. Ada gambarnya di sini ya. Nah, dari situ tentukan titik potong vena jugularis dengan clavikular yang umumnya berada di 5 cm di atas titik nol tadi. Umumnya ada 5 cm di atas titik nol. Sudah. Next, kamu lakukan pengosongan vena jugularis. Vena jugularis di mana? Ini pentingnya kamu tahu anatominya ya. Silakan nanti dicari vena jugularis di sebelah mana, di leher bagian apa, dengan menggunakan 2 jari. Oke. Terus kalau setelah dikosongkan terus habis itu terdapat pengisian ventrikal yang terhambat, maka JVP-nya akan meningkat. Misalnya kepada kondisi pasien dengan gagal jantung. Ini ya, posisinya jangan yang 30, tapi yang hampir tegak 45 derajat pokoknya. Nah, ini 60 kelebihan. 45 derajat. Ya, ini titik nolnya, jantung kanan, ya ini biasanya di sini 5 cm. Oke, nah di titik sini kamu kosongkan vena jugularisnya. Besok kita praktekkan langsung pas hari Selasa. Atau bisa juga kamu cari videonya dulu ya untuk pemeriksaan JVP. Ini kayaknya videonya. Kok nggak jalan? Oh, ada. Examination of the jugular venous pressure. The central venous pressure, or CVP, is the pressure within the thoracic vena cava just before the right atrium. The superior vena cava and the connecting jugular veins act as a column of blood in which the CVP can be approximated by determining the jugular venous pressure. This is done by measuring the elevation of the neck veins above the sternal angle and correlating it to the height of the blood column in centimeters of water. The right-sided internal jugular vein is best for conducting this procedure since it is directly connected to the right atrium. The exam can also be performed on the external jugular veins, but they often branch at right angles, which can interfere with the test results. However, in this video, the external veins are used to perform the examination, since their superficial course and good visibility allow for the best demonstration of the technique. In the beginning, the patient should be recumbent, with the head turned slightly to the left. The jugular veins are now at the same level as the right atrium and should be significantly distended under physiological conditions. The jugular vein presents with a regular pulse featuring a twin peak. The internal jugular vein's pulsations are not readily observable since it lies deeper within the neck. Its pulsation, though weak, can be observed just ventromedial to the external jugular vein. The CVP, or the height of the blood column above the right atrium, can now be estimated by slowly raising the patient's upper body by about 30 to 45 degrees. As soon as the distension of the jugular vein starts to decrease, halt the movement of the patient's upper body and locate the most cranial point at which the jugular vein is still distended. The vein now functions as a manometer that represents the CVP. Draw an imagined horizontal line towards the sternum, starting at the most cranial point at which the vein is still distended. Since the sternal angle lies about 5 centimeters above the level of the right atrium, add those 5 centimeters to the measured distance. Peredaran pada This sum roughly represents the patient's CVP, measured in centimeters of water. jelaskan dengan singkat berdasarkan This patient has a CVP of about 7 centimeters of water, which is within the reference range of 4 to 10 centimeters of water. If the sum is greater than 10 centimeters, the CVP is considered too high, as seen in heart failure, hypervolemia, or pulmonary embolism. Oke, itu ya salah satu cara untuk mengukur tekanan vena jugular. Besok bisa dipraktekkan. Tadi sudah dijelaskan penilaian denyut kapiler,
sama capillary refill time. Ini pakai sini. Ada gambarnya. Oke. Terus deteksi bruit nggak? Oh bisa deh, besok kita cek ya. Ada suara bruit apa enggak? Soalnya 4A. Bisa juga kamu dengarkan di website yang tadi saya kasih di sini. Suara bruit ada. Oke, untuk yang denyut kapiler kamu bisa pakai arteri radialis. Standarnya itu kamu tekan pakai 3 jarimu, jari telunjuk, jari tengah, jari manis di arteri yang kamu tuju, misalnya arteri radialis. Kamu lakukan penekanan, tapi jangan benar-benar ditekan ya. Cukup sampai teraba denyutannya aja. Karena ketika kamu melakukan penekanan, maka akan terjadi penyempitan arteri radialis. Efeknya jantung akan memompa lebih cepat atau lebih kuat. Gitu ya. Cukup sampai kamu merasakan denyutan dari arteri tersebut. Sudah dari 3 jari itu, kamu lakukan memulai penghitungan sambil melihat jam. Bagusnya sih pakai jam tangan ya. Kalau nggak ada ya sudah pakai jam di dinding juga bisa. Selama 1 menit sambil ngeliatin detiknya. Jadi nggak perlu kamu ngeliatin pasiennya, nggak perlu ngeliatin posisi jarimu. Kamu ngeliatin jam sambil sambil jarimu merasakan denyutan dari arteri tersebut. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Pakai jam yang ada. Selesai 1 menit kamu bisa mencatat. 70 kali per menit misalnya seperti itu. Oke, kalau dalam kondisi tertentu itu bisa dilakukan penyingkatan, disingkat ya misalnya, tapi syaratnya denyutannya harus teratur. 1, 2, 3, 4, sudah 15 detik kamu tinggal kali 4, atau 30 detik kamu tinggal kali 2. Itu dengan syarat pasiennya tidak ada kelainan di jantung atau pembuluh darah dengan gambaran denyutannya teratur. Oke, untuk yang capillary refill time pakai jari telunjuk atau jari manis atau jari tengah juga bisa, 3 jari ini ya. Itu tekan pada kukunya, tekan biasa aja, pakai jempol atau jangan pakai kuku jempol kalian, sakit nanti. Ditekan sampai warnanya jadi pucat. Nah, tinggal dilihat dia kembali ke posisi kemerahan seperti ini butuh waktu berapa detik. Normalnya dia akan kembali langsung merah seperti ini kurang dari 2 detik. Ketika dia kurang lebih dari 2 detik, butuh waktu lebih lama, maka kamu bisa catat di situ CRT lebih dari 2 detik di laporan hasil pemeriksaan fisik. Atau kalau memang hasilnya normal, CRT kurang dari 2 detik. Gitu aja yang ditulis. Jangan ditulis CRT normal, CRT tidak normal, nggak jelas kalau seperti itu. Oke. Nah, tes yang lain untuk kardiovaskularnya adalah tes Trendelenburg. Ini untuk pemeriksaan sebentar. Untuk yang besok kayaknya nggak dilakukan deh, karena ini sudah patologis ya. Ini mungkin bisa dilewat dulu, cuman teorinya tetap ada di sini. Bisa nih, ada video-videonya di berikutnya. Yang kompetensi 4 itu tes Trendelenburg. Ini namanya mirip-mirip karena memang orang yang menemukan sama dengan yang mirip dengan yang di pemeriksaan neurologis ya. Fungsi keseimbangan, namanya juga sama, tes Trendelenburg juga. Cuma untuk tes Trendelenburg di kardiovaskular itu untuk menilai insufisiensi vena yang menyebabkan kejadian varises di tungkai bawah, di kaki maksudnya. Gitu, posisinya pasien harus berbaring supine dulu. Supine itu terlentang. Tungkai yang ada varisesnya itu diangkat sekitar 30 sampai bagusnya atau standarnya 45 derajat ya. Selama 2-3 menit. Fungsinya apa? Untuk mengosongkan vena di kaki tersebut yang mengalami varises. Terus diikat pakai torniket di pangkal paha. Di bawah percabangan vena sapheno-femoral. Nanti dicek lagi vena sapheno-femoral itu ada di mana. Nah, setelah diikat dengan kuat, ini fungsinya untuk mencegah aliran vena, menghambat aliran vena maksudnya. Terus pasien disuruh berdiri. Nah, kalau memang ada insufisiensi dari vena tersebut, maka vena walaupun dia sudah diikat sama torniket, vena tetap akan terisi dengan cepat. Maka ini kita bisa bilang, ada insufisiensi katup dari vena complicans, karena ketika vena sapheno-femoral itu terikat oleh torniket, harusnya nggak ada aliran darah
vena di situ. Tapi karena vena komunikasinya terbuka, maka tetap vena femoral akan terisi. Gitu. Ini untuk mengetahui ada varises yang diakibatkan oleh insufisiensi katup vena communicans. Cara ngetesnya adalah vena Trendelenburg. Kenapa ini kompetensinya 4? Karena insufisiensi katup vena communicans inilah yang paling sering menyebabkan kondisi varises pada tungkai bawah. Yang mana dokter umum harus tahu. Oke? Varises yang venanya pada gede-gede itu loh di betisnya. Oke, untuk yang varises yang lain, manuver proteses itu nanti diperdalam di blok patologis. Untuk yang besok kayaknya ini juga nggak dilakukan deh yang Trendelenburg, karena dari yang awal-awal sudah cukup banyak gitu. Mulai dari analisis sama pemeriksaan fisik yang dasar. Ini ada videonya untuk memperdalam lagi untuk Homan sign dan yang lain-lain. Oke, ankle brachial index juga nanti di blok patologis lebih detailnya. Mungkin sama dokter Abdurrahman nanti yang menjelaskan. Atau siapa ya, dokter jantung ya? Yes, nantilah di blok patologis kelas 3. Untuk sistem respirasi, ini nanti detailnya sebagian ada di dokter Vivin ya. Di dokter Vivin untuk yang respirasi atas. Ini yang general aja dulu. Jadi dimulai dari inspeksi leher. Dilihat posisi trachea di leher itu harusnya ada di tengah. Kalau dia miring ke kiri atau miring ke kanan, itu namanya lateralisasi. Oke, kamu lihat di lehernya pasien, tracheanya ada di mana. Lateralisasi ke kanan, lateralisasi ke kiri, amati dan catat temuan kalian. Oh, lateralisasi ke kanan nih. Nah, lateralisasi ke kanan itu bisa dua kemungkinan. Bisa memang dia tertarik ke arah kanan, bisa juga dia terdorong oleh massa yang ada di sebelah kiri. Karena ada massa, ada tumor atau benda asing di sebelah kiri, maka tracheanya akan terdorong sehingga posisinya lebih ke arah kanan. Begitu. Oke. Sama juga itu adalah kondisi patologis. Apa namanya? Intervensinya nanti di belakang, di blok patologis. Terus palpasi kelenjar ludah ini dari belakang ya. Di apa namanya? Diraba lehernya dari belakang. Ini sebenarnya gabungan dengan pemeriksaan tiroid dan yang lain-lainnya di leher. Karena jadi satu kesatuan dengan pemeriksaan leher. Maka nanti ini akan diulang sama dokter Vivin kalau nggak salah. Dokternya memeriksa dari belakang. Pasiennya dipalpasi perlahan, entah itu mulai dari dagu menuju ke leher atau dari dari bahu nih, dari klavikulanya. Mulai dari submandibular, kalau ini dari kepala nih, dari dagu. Mulai dari submandibular, angulus mandibular sampai ke periaurikular. Ini gambarnya kalau nggak salah. Nah, ini dia kelenjar ludahnya ada pemukakan ini. Videonya ada. Silakan nanti dipraktekkan. This is the Kita skip aja. parotid gland. You can see the swelling in the right parotid gland. Normally, there lies a hollow. Terus palpasi limfonodi juga mirip, sama dari belakang juga pemeriksaannya. Pemeriksaan kelenjar getah bening. Oke, cukup dilakukan pemeriksaan. Kalau ada pembesaran dicatat pembesarannya positif apa enggak, apakah ada pembesaran tiroid atau pembesaran dari kelenjar getah bening. Pasien diminta menelan ludah ya. Coba Pak menelan Mbak. Pas menelan dia ikut bergerak apa enggak massa tersebut. Ketika kamu melakukan palpasi di leher ini untuk mengetahui pembesaran kelenjar tiroid, ketika pasiennya menelan dan ternyata pembesaran tersebut ikut bergerak bersama proses menelannya, maka itu adalah kelenjar tiroid, massa tersebut. Pembesaran dari kelenjar tiroid. Tetapi ketika kamu meraba, oh loh, kok ada massa di leher ya? Tetapi pas pasien menelan, massanya tetap di posisi tersebut, nggak ikut naik turun. Maka itu bukan kelenjar tiroid. Karena kelenjar tiroid itu ikut terikat di otot-otot yang melakukan gerakan menelan. Oke, kalau dia massanya membesar dan tidak ikut pergerakan menelan, maka kemungkinan besar itu adalah pembesaran dari limfonodi atau juga massa yang lain di luar dari massa tiroid.
Untuk yang rhinoskopi direct dan lainnya ini dijelaskan oleh SPTHT karena nanti lebih detail dengan jam terbang yang lebih tinggi di THT-nya. Untuk yang pemeriksaan respirasi standar aja, kecepatannya seberapa, dalam apa enggak nafasnya, terus prinsipnya dilihat, didengarkan, dan dirasakan. Dilihat gerakan dinding dadanya, didengarkan suara nafasnya, bisa didengarkan langsung pakai telinga ke hidung atau mulut pasien, biasanya di kondisi gawat darurat ya. Atau juga bisa dirasakan pakai pipi kalian, hembusan nafasnya dari hidung atau dari pipi pasien. Ini look, listen, and feel. Gitu. Bisa salah satunya atau bisa kombinasi ketiganya, mix. Kelainannya ada apnu, tidak nafas, bradipnu, nafasnya lambat, takipnu, nafasnya cepat, hiperventilasi, dia dalam, ya, nafasnya mungkin normal. Nafas normal manusia itu bisa sekitar 16 kali per menit, atau 12 kali juga bisa, tapi dia dalam. Inspirasinya lama, buangnya juga lama. Biasa pada pasien asma, ya, asma yang sudah berat. Atau nafas Kussmaul, nafas Biot, Cheyne-Stokes, otopnu ini nanti lebih detail di blog patologis. Mau dipelajari sekarang juga terserah aja, nice to know untuk yang sekarang. Lalu untuk yang respirasi dilihat inspeksi dadanya ya, bentuk dadanya seperti apa, normal chest, pigeon chest, barrel chest, atau tunnel chest, ini juga kelainan. Yang pigeon chest, barrel chest, tunnel chest itu bisa dicek gambarnya aja, karena kan cuma inspeksi ya. Selain itu, selain bentuk dada, kamu juga harus lihat di ICS-nya itu, intercostal space, itu dia cekung malam apa enggak, namanya retraksi. Kalau dia ada masalah di sistem respirasinya, seringkali gambaran di permukaan dadanya adalah ada gambaran retraksi di intercostal space. Dan itu rata. Dari ICS 1, 2, 3, 4 sampai ke bawah. Itu retraksi semua. Itu kalau kelainannya dari sistem respirasi. Lain lagi kalau kelainannya di luar sistem respirasi, bisa juga mengalami retraksi ICS, tapi biasanya lokal. Tidak semua ICS-nya kena. Retraksi. Iya, kok ganti-ganti terus sih. Sebentar. Oke, hai. Ini pakai timer kayaknya. Oke nih, palpasi dada. Dipalpasi harus bareng ya, kiri kanannya. Jadi bisa pakai permukaan telapak tangannya, dirasakan gerakannya kiri kanan bareng apa enggak. Nanti ada kelainan di mana misalnya ada fraktur di tulang dada, ya, di kostinya ada yang fraktur. Nah, pada dada yang sisi dada yang fraktur tersebut itu biasanya gerakannya terlambat. Naik turunnya itu lebih lambat daripada yang normal. Gitu. Jadi akhirnya apa? Gerakannya nggak simetris. Terus ada nyeri dada apa enggak? Baik itu nyeri dada pada saat bernafas maupun pada saat dilakukan palpasi. Hati-hati kalau ada nyeri dada, pastikan itu bukan fraktur. Oke, makanya saya di situ di poin itu saya tulis nyeri dada. Kalau ada nyeri dada, dicek langsung apakah ada fraktur apa enggak. Oke. Untuk stem vermitus itu diperiksa di punggung, pakai permukaan ulnar. Pasiennya nanti disuruh bilang 7777 ya. Itu kamu akan dengarkan. Kamu akan rasakan dari palpasi tersebut getaran atau fremitus dari paru-paru pasien yang dialirkan ke tangan kamu. Getarannya akan berkurang kalau pasien mengalami infusi pleura atau pneumotoraks. Nah, ini balik lagi, ini adalah kondisi patologis. Detailnya nanti di blog patologis kelas 3. Yang perlu kamu lakukan besok adalah caranya aja yang betul seperti apa. Oke, palpasi dada itu, terus perkusi dada. Nah, besok latihan. Ketika dinding dada diperkusi seperti yang di video tadi ya, dengarkan, oh ini loh suara sonor, oh ini loh suara peka atau redup. Ya, dullness kalau tadi di bahasa Inggrisnya ya. Yaitu ketika perkusi dada bertemu di situsnya jantung, tempatnya jantung. Itu suaranya akan menjadi redup, tidak sonor. Dari situ kamu akan bisa menilai batas paru jantung. Auskultasi dada besok dipelajari suara vesikuler, suara bronkofesikuler, sama bronkial. Terakhir suara-suara tambahan.
apa namanya, mungkin bagus kalau ada yang pasien temanmu yang sakit asma, yang bisa kamu dengarkan suaranya nanti, ya. Ada suara wheezingnya apa enggak? Atau mungkin pasien temanmu yang lagi batuk-batuk, bisa diperiksa sekali tuh untuk pemeriksaan sistem respirasi ini. Oke, itu mungkin ini dari pemeriksaan fisik. Buku yang bisa kamu pakai ini sama yang buku acuan standarnya yang ini, pakai Bates Physical Examination. Ada yang mau ditanyakan?